Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Hegarmana, Kabupaten Sukabumi. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan tahapan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nama program Dataku, Budaya Duha dan Tadarus Al-Quran. Prakarsa perubahan, melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif melalui program Dataku, Budaya Duha dan Tadarus Al-Quran. Tujuan program, melatih keterampilan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan, mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan, mengembangkan sikap dan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Latar belakang, kesadaran murid dalam menjalankan sholat duha dan membaca Al-Quran masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan di lingkungan sekolah untuk menciptakan siswa yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam sikap-sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Aksi nyata tahap B. Tahapan buat pertanyaan utama. Pertanyaan: mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang membutuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi dengan murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk menguatkan ide tahap awal ini. Aset, kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Modal manusia, murid dan guru. Modal sosial, adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 3 hari. Penanggung jawab tahapan ini calon guru penggerak. Dokumentasi tahap B buat pertanyaan, berdiskusi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, berdiskusi dengan bersama rekan guru. Dan terakhir, berdiskusi dengan murid. Catatan refleksi buat pertanyaan utama. Peristiwa program Dataku atau Budaya Duha dan Tadarus Al-Quran adalah sebuah program kokurikuler di sekolah yang berfokus untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif, menggunakan berbasis aset atau kekuatan atau pemikiran berbasis aset,
dengan maksud mengambil manfaat dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah. Program ini merupakan upaya untuk menumbuhkan budaya positif melalui pengamalan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif di sekolah untuk menambah wawasan dan kreativitas murid guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Partisipasi dalam program ini melibatkan kepemimpinan murid dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Untuk memperkuat program ini, saya menjabarkan dengan tahapan bagian. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali lebih jauh manfaat pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran, serta bagaimana pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran yang berjalan selama ini, dan bagaimana keberhasilannya. Selain itu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya juga melakukan diskusi bersama murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 mengenai gagasan awal program ini, di mana saya dan murid berdiskusi agar memperkuat ide program Dataku. Melalui proses diskusi ini, saya mendapatkan banyak manfaat, utamanya mengenai kebermanfaatan program pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran, dan juga penguatan langkah-langkah pelaksanaan program Dataku ini. Selain itu, saya juga mendapatkan solusi terkait kendala yang saya bayangkan sebelumnya, misalnya tentang ketersediaan sarana musola sekolah. Ternyata melalui diskusi ini kami juga bersama-sama dapat mengembangkan kekuatan aset yang ada. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah ada sedikit merasa ragu dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun, ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Bahkan, saya sangat berbahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program Dataku sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan murid dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyambut baik program Dataku ini. Sebagian besar murid pun sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait dengan ide awal pembuatan program Dataku. Saya juga merasa bersyukur memiliki kepala sekolah dan rekan guru yang mendukung, mau berkolaborasi serta mendampingi murid supaya menjadi pemimpin pembelajaran baik mengenai suara, pilihan, ataupun kepemilikan. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama, yaitu 1. Pentingnya kolaborasi dengan anggota komunitas sekolah dalam berbagi ide dan memperkuat program agar menjadi lebih baik. 2. Melibatkan murid sebagai mitra dalam perencanaan program, memberikan mereka rasa antusiasme karena mereka dapat berpartisipasi, menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. 3. Murid terpenuhi kebutuhannya dan mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Terlibatnya siswa secara aktif dalam proses ini mampu mengembangkan rasa percaya diri dan potensi kepemimpinan dalam diri mereka. Penerapan ke depan, mulai diskusi bersama anggota komisi sekolah diharapkan kami dapat merumuskan program ini dengan lebih baik dan matang, dengan mempertimbangkan kekuatan aset yang tersedia, serta mencari solusi untuk mengatasi kekurangan sehingga pelaksanaan program Dataku dapat terlaksana optimal. Kami berharap program ini dapat berjalan secara konsisten dengan kepala sekolah dan guru berperan dalam pemantauan dan pengawasan program yang dikerjakan oleh murid. Selanjutnya kami berharap agar murid dapat menyuarakan keinginannya
membuat pilihan yang sesuai dengan minat mereka dan memiliki program ini, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dalam memimpin proses pembelajaran mereka sendiri. Aksi nyata tahap A. Tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Apa yang membuat murid merasa nyaman untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Sekolah mana saja yang telah memiliki program kokurikuler terkait pengembangan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Membuat angket untuk mengetahui minat murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program-program kokurikuler terkait pengembangan pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi dengan murid pada tiap kelas tentang hal apa saja yang dapat membuat murid-murid merasa nyaman untuk pengamalan nilai-nilai agama dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Melakukan sesi diskusi dengan murid di kelas masing-masing untuk mengetahui minat untuk pengamalan nilai-nilai agama dan bentuk sikap-sikap perilaku positif. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Modal manusia, murid, guru, kepala sekolah. Modal fisik, masjid yang ada di lingkungan sekolah. Alat praktikum, sumber belajar pendidikan agama Islam. Modal politik, kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari. Penanggung jawab tahapan ini adalah guru penggerak dan guru kelas. Ini adalah dokumentasi berdiskusi dengan kepala sekolah. Ini juga dokumentasi berdiskusi dengan rekan guru. Dan ini berdiskusi dengan murid. Catatan refleksi ambil pelajaran. Peristiwa. Setelah tahap pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Sehingga saya dapat melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari wawancara dengan rekan guru maupun sumber dari media elektronik atau media sosial. Selanjutnya, dalam kegiatan ini, saya membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Saya juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif, serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Selain itu, saya pun mengajak diskusi dengan murid tentang hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman
saat pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran, dan mengetahui minat murid dalam pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi yang agar dapat memperoleh data akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan perilaku positif. Perasaan saya saat menjalani tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber untuk merencanakan kegiatan yang akan membantu melatih keterampilan dan memperluas pengetahuan murid. Setelah menyelesaikan tahap aksi nyata ini, semangat saya dalam mengimplementasikan program yang dapat memberikan dampak positif pada perkembangan student agency semakin meningkat. Saya merasa bersyukur dan bahagia bisa bekerja sama dengan murid-murid yang penuh semangat, dan mereka telah menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini. Saya yakin mereka akan mampu menjalankan program Dataku ini dengan baik karena merasa memiliki program ini, dan mereka sepenuhnya memahami manfaat dari program pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Pembelajaran yang saya peroleh dalam pelaksanaan aksi nyata terhadap ambil pelajaran, yaitu 1. Murid antusias mengenai kegiatan pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran karena mereka merasakan manfaatnya. 2. Murid merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan pelaksanaan program, sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya sesuai minat, dan memiliki program. 3. Murid memiliki motivasi yang luar biasa. Mengapa ia tertarik dengan kegiatan pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran? 4. Pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid, agar setiap program selalu berpihak kepada murid. Penerapan ke depan. Melalui penerapan budaya positif pembiasaan sholat duha dan tadarus Al-Quran yang dikemas dengan program Dataku ini, diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki pada tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi. Program Dataku dengan melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.